Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari masih dalam Kitabul Istisqa. Insyaallah kita masuk ke bab yang ke-12. Sini beliau menyebutkan babun idza istashfa'u ila al-imam liyastasqiya lahum lam yaruddahum. Apabila masyarakat ya atau orang-orang meminta pertolongan kepada makmum kepada imam supaya imamnya melakukan istisqa lam yaruddahum. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mungkin ada sedikit kemiripan dengan bab sebelumnya. Ada satu bab su'alin nasi al-imam, bab makmum atau masyarakat meminta kepada imam untuk istisqa. Di sana beliau fokus untuk membahas ketika terjadi kekeringan, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Kata Imam Bukhari, mereka pergi menemui imamnya untuk melakukan istisqa. Kemudian di bab 12 yang akan kita bahas pada malam ini adalah apabila orang-orang datang kepada imam minta pertolongan supaya imamnya melakukan istisqa, minta doa, minta air hujan supaya Allah turunkan, maka di antara sunnahnya lam yaruddahum, imam tidak boleh menolak. Di sini Al-Imam Al-Bukhari kembali membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sudah berkali-kali diulang oleh beliau. Dan tentunya di sini di antara fawaidnya adalah menyibukkan diri dengan hadis yang sahih, itu jauh lebih afdal dan jauh lebih utama, lebih bermanfaat, dikeluarkan istimbatnya, dikeluarkan hukumnya, faedahnya, ketimbang menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang dhaif. Dan ini madhab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau kita ikuti dari awal, itu sering kita dapatkan hadis diulang sekian kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengambil pelajaran, hukum, faedah, akhlak, akidah di satu riwayat yang sahih. Di sini beliau mengeluarkan bab yang baru, faedah yang baru, bahwa di antara adab dan sunnahnya ketika imam diminta oleh kaum muslimin supaya beliau atau imamnya melakukan istisqa, maka sunnahnya imamnya tidak boleh menolak. Begitulah Rasulullah mengajarkan. Beliau keluarkan hadis Anas bin Malik dari jalur Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Masih ingat Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi? Dari mana beliau? Al-Misra. Dari Mesir. At-Tinnis. Zaman beliau sama siapa beliau? Imam Ahmad. Al-Akhbarana Malik. Malik ibnu man? Ibnu Anas. Min aina? Al-Madinah. Al-Madani. Qala an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Syarik ibn Abdullah min aina? Madani. Tabaqatu man? Hisham ibn Urwah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik. Di hadis ini diulang kembali oleh Imam Bukhari kesekian kalinya. Di sana pelajaran yang penting, yang besar yang bisa kita ambil apa? Menyibukkan diri dengan hadis yang sahih jauh lebih anfa, lebih bermanfaat dan lebih berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang dhaif. Dan ini banyak kita dapatkan kaum muslimin ini ya, di antara tablis iblis itu, perangkap setan, mereka disibukkan untuk mengamalkan hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Itu mereka apa? Mereka serius untuk mengamalkannya.
Begitu ada hadis yang sahih, jelas kesahihannya disepakati oleh a'immatul hadis, oleh ahli hadis dari qurun al-mufaddalah di generasi awal, tidak ada yang memperselisihkan hadis tersebut, jelas kesahihannya dan jelas cara pelaksanaannya, malas sebagian kaum muslimin mengamalkan. Contoh misalkan di bulan Rajab ini, banyak kaum muslimin mengeser riwayat-riwayat yang tidak sahih, ya, zikir-zikir, amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Itu banyak yang disebar, semangat mereka mengamalkan hadis yang dhaif. Tapi tiba saatnya ada hadis yang sahih tentang keutamaan Rajab, bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang haram, di mana kaidahnya semua amalan kebaikan Allah lipat gandakan, dan semua perbuatan maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Kaum muslimin masih bersantai-santai. Banyak yang melakukan dosa, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang Allah wajibkan, mereka malas. Sunnah-sunnah Nabi juga tidak diamalkan. Tiba saatnya ada hadis yang asing, yang aneh, tidak jelas dari mana sumbernya, ulama menghukumi dhaif, itu mereka sebarkan dengan semangat. Itu tablis iblis. Ya, tablis iblis, perangkap asy-syaitan. Karena iblis itu mainnya sangat licik dan cantik. Kalau seseorang itu senang dengan sunnah Rasulullah, dia bikin bagaimana orang itu berlebih-lebihan dalam mengamalkan sunnah. Kalau orang itu mau kalau dia semangat untuk dia malas untuk beramal, maka dijatuhkanlah dia, disibukkan dengan perbuatan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, fattakhidhuhu aduwan. Ya, jadikanlah, posisikan iblis itu dan bala tentaranya sebagai musuh. Nah, ini kita harus cerdas dalam bab ini, mengamalkan dalil, cari dalil yang jelas-jelas kesahihannya, kita sibukkan diri kita dengan hadis tersebut, kita tadaburi, kita ta'ammul, kita keluarkan faedahnya, ketimbang menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang dhaif. Nah, ini Imam Al-Bukhari, hadis ini berulang-ulang dikeluarkan, ya, oleh Imam Bukhari dengan berbagai jalur. Gurunya atau perawi hadisnya dikeluarkan faedah-faedah yang mulia, yang sempurna. Itu yang harus kita ikuti, yaitu ahli hadis, bagaimana mereka ta'amul, ya, menyikapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada hadis yang sahih, jelas kesahihannya, disepakati oleh para ulama, cara pelaksanaannya juga jelas dan mudah serta gampang, malas kita beramal, mengamalkannya. Tiba ada saatnya hadis yang diperselisihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, semangat kita mengamalkannya. Itu tablis iblis, ya, perangkap asy-syaitan. Di sini syahidnya jelas. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, halakatil mawashi wa taqatta'atis subul fad'ullah. Ya Rasulullah, halakatil mawashi, binatang pada mati. Kemudian begitu juga jalan terputus. Kenapa? Karena tidak ada lagi onta yang bisa jalan karena kelaparan. Fad'ullah. Ini syahidnya di sini. Fad'ullah. Jadi sahabat ini meminta kepada Nabi, maka berdoalah kepada Allah minta air hujan. Maka Rasulullah menolak, fada'allaha famutirna minal jum'ati ilal jum'ah. Maka Rasulullah langsung berdoa kepada Allah, sehingga Allah turunkan air hujan selama 1 minggu. Dari Jumat sampai Jumat yang setelahnya. Syahidnya di sini. Sahabat meminta, Nabi tidak menolak. Dibuatlah bab oleh Imam Bukhari, apabila kaum muslimin datang kepada seorang imam, minta pertolongan supaya imamnya berdoa minta air hujan, lam yaruddahum. Di antara sunnahnya, imam tidak boleh menolak permintaan masyarakat atau kaum muslimin, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iqra al-bab ba'dahu.